Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saya mendampingi Agus untuk pemeriksaan saksi atas terdakwa atas nama siapa? Aji yang menyiram air keras asam sulfat ya di matanya Agus. Nah, kemudian didampingi dari mana Mas? Dari Dinas PPAP. Dijelaskan dulu Mas PPAP. Dinas PPAP ini dari kantor Dinas PPAP terkait dengan perlindungan perempuan, anak, pengendalian penduduk. Kami dari pendamping hukumnya yang akan mendampingi nanti proses sidangnya Mas Agus dan Mbak Eti. Ya. Kemudian Agus didampingi Wawa, Elmi dan Agus. Saya pikir besok tanggal 26, di undangan 26. Ternyata DPO dikeralat jadi 25. Wah, makanya saya hampir cuma pakai jas, nggak pakai celana lagi kata sekitar buru-buru. Untuk kemudian terima kasih dari bapak-bapak yang mendampingi. Elmi kan dapat dilindungi oleh Badan Negara Provinsi DKI, Badan Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk. Nah, itu luar biasa. Dapat nasi bungkus nih kalau nggak dapat. Akhirnya hari ini Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Aji. Nah, saya nggak tahu apakah jaksa ini akan menghadirkan di sini atau melalui virtual, melalui Zoom ya. Tapi biar bagaimanapun Agus utarakan apa kejadiannya, cerita sama hakim. Biar hakim bisa memutus, mendengar kejadiannya, kemudian bisa memutus dengan hukuman yang seberat-beratnya buat Adi. Ya. Jadi pemirsa, Agus akan memberi kesaksian dan hakim akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini Agus, yang matanya betul-betul, yang satunya sudah tertutup rapat, yang satunya masih ada 2% lah. Tapi kan Aji udah minta maaf tuh Bang, gimana? Dari Ya. Bang Agus sendiri gimana? Walaupun Aji itu minta maaf sampai 1.000.000 kali, tidak membuat matanya Agus tidak bisa melihat lagi. Tapi yang perlu digali ini apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa, sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini dihukum keras, tapi pelaku pembuangan air keras ini dia tujuannya itu mematikan, membunuh, kemudian membuat orang hidup itu lebih dari mati rasanya, karena dari kehilangan memiliki panca indera 5 tapi tiba-tiba jadi 4 ya Gus. Nah, inilah yang membuat masalah ini jadi panjang. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh si Aji itu. Nah, saya nggak tahu keluarganya atau bagaimana, tidak ada sedikit pun memberi bantuan atau apa, empati mereka tidak. Ya, berarti mungkin keluarganya juga sudah ikhlas agar si Aji ini dihukum. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Seberat-beratnya masalah. Berat, kalau perlu buta dengan buta juga. Ya Gus, kira gitu Gus. Ya nggak apa-apa kan Gus? Iya. Nggak tahu, mungkin Agus bisa memaafkan setelah dia di penjara 20 tahun baru bisa dilupain mungkin. Atau setelah dia buta juga mungkin. Nah, tapi itulah gambarannya. Bagaimana Elmi? Kira-kira Elmi kan waktu itu hampir juga buta. Kaki kamu yang rusak sebelah mana? Di sebelah kiri, lutut. Karena mereka berdua itu boncengan gitu. Orang yang lagi bahagia, lagi ingin memproses punya anak, tiba-tiba Agus disiram matanya sampai buta seperti ini. Nah, ini yang menurut saya kita minta dukungan dan doa masyarakat dan juga hakim. Mudah-mudahan bisa fokus dan tergerak hatinya untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya dihukum ringan. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya cuman senang-senang aja, ya itu aja. Agus gimana Gus? Persiapannya Gus? Ada Dikit tertekan Gus. nggak sih, Gus. Pastilah, Benar ya. Deg-degan. Udah siap memberikan kesaksian, bercerita mungkin di persidangan. siap.
Berarti akan membantah atau yang kata dia kan tindakannya spontan, Gus. Kita lihat aja nanti. Bagaimana spontan? Orang naik motor ngantar itu bukan spontan ya. Betul Berarti nggak? direncanakan Itu gitu sudah Bang. perencanaan gitu. Ini Agus ini lebih dari mati. Kalau orang mati ini matanya buta tertutup, tapi dia jalan-jalan tapi nggak bisa ngeliat apa-apa, hanya ada kepedihan dan dendam. Bukannya saya tidak bisa lah dalam waktu singkat baru buta matanya terus saya ikhlaskan semua maafkan, tidak bisa. Nggak ada orang seperti itu, ya kan? Sedangkan mantan aja puluhan tahun ada cerai pun masih ada rasa sakit hati. Apalagi Agus yang lagi baru mau punya anak tiba-tiba masih ketemu Aji yang cuma pegawai magang nih, magang atau apa Training ya? PKL Training. anak training gitu. Syukur dia diterima training di perusahaannya Agus tempat bekerja ini. Dia tuh bukan memukul Agus dengan cara satu hari sebelumnya itu dia memukul Agus tuh bukan dengan cara memukul atau memaki, mempersiapkan membeli air keras. Tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali waktu itu. Kau ganteng nggak dulu, Gus? Kamu ganteng nggak dulu? Ganteng, Agus. Ganteng Agus kan? Sekarang masih ganteng, masih ganteng tuh. Tapi saya tidak melihat ya. Coba lihat Agus ganteng. Wih, ganteng kamu Gus pakai kacamata ya. Nah, jadi itulah yang membuat Agus marah sekali. Dan Agus hadir. Agus menunda operasinya hanya untuk memberi kesaksian kepada jaksa penuntut umum untuk dibawa ke pengadilan bertemu dengan hakim, diterima keterangan sebagai saksi korban dan istrinya juga gitu. Kalian punya dihukum berapa? Kalau saksi korban biasanya ada permintaan kayak perlindungan. Ini perlindungan. Iya, kami dari Dinas PPAPK, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengadilan Penduduk yang melakukan perlindungan atau pendampingan terhadap Mbak Erni dengan laporannya. Apa aja yang diberikan? Terkait dengan pendampingan hukum dan serta pendampingan psikologis buat Mbak Erni. Tentang kesehatannya juga mungkin Iya, dipantau. terkait dengan kesehatan kami yang melakukan dari awal itu berkoordinasi ya dengan pelapornya Mbak Erni untuk pemeriksaan, melakukan pendampingan ininya paskesnya, medisnya. Oke, tanpa nasi bungkus ya? Nggak ada nasi bungkus. Tanpa nasi bungkus. Oke, cukup. Ini apa ada perencanaan nggak sebelum ini? Ya nanti dibuktikan. Oke. Memang sudah ancaman udah ada. Kalau ancaman itu melebihi perencanaan. Oke, silakan yang lain. Oke, Bang. Bang, Iya. menurut dari terdakwa sendiri apa sih alasannya kalau boleh tahu? Mengulang sedikit. Ya tadi karena Agusnya ganteng. Jadi dia ingin Agusnya jadi rusak cacat gitu. Kalau masalah disiplin, masalah kejujuran itu memang begitu. Gimana kalau dia di akademi militer di pos, ini orang kayak nggak pernah ospek gitu, nggak pernah ngelawan ospek SMA SMP. Mental itu kurang gitu. Begitu tersinggung langsung main butain orang kan, kelewatan gitu. Tiba-tiba kamu tersinggung sama kita langsung butain mata itu kan jahat. Itu air keras, nggak ada obatnya. Kalau udah mata melepuh itu nggak bisa diganti apa-apa lagi. Yang adanya luka bakar, terbakar dan kayak apa ya? Ya itulah. Agus, apa yang masih belum dilupakan kejadian itu apa? Gus. Apa Gus, trauma apa yang Agus rasakan? Trauma awal kejadian pas dia nyiram itu, ya Allah, kalau teringat ke situ. Indahnya dunia tiba-tiba gelap kan Gus? Gelap. Aku udah mikir itu di saat itu memang udah gelap ya, benar-benar gelap ya Allah. Buta, ya kan Gus? Nah, itu yang jahatnya itu dia itu. Kalau masih bisa diganti mata atau bisa ada onderdil mata dibeli yang walaupun 15 miliar mungkin masih bisa ada harapan. Ini nggak ada lagi. Jadi ini orang masih muda, masih punya kehidupan sampai umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100, tapi buta gara-gara si Aji ini. Ya. Kalau untuk saat ini pasti marah Gus. Kalau perlu dicolok lagi matanya Gus ya, balas gitu Gus. Enggak, Agus tidak jahat. Tapi setidaknya dihukum yang berat. Oke? Agus sendiri sempat ada permohonan maaf dari Aji mungkin. Nanti besok aja ya. Permohonan maaf udah ada dari dia. Dari Aji Udah dengar? udah ada belum? Katanya keluarganya sempat datang ke rumah sakit diwakilkan Nah, oleh bukan kuasa saat yang hukum. tepat. Bukan saat yang tepat, orang masih belum sembuh langsung minta maaf ya. Oke? Oke. Oke. Oke.